Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inna Herlina, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 1, Prodi PGSD Universitas Palangkaraya 2021. Hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 5 dengan tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 1, benda tunggal dan campuran, pembelajaran ke-1. Adapun praktik ini ditujukan sebagai salah satu tugas uji kinerja PPG dalam jabatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Alhamdulillah. Baiklah, kalau sudah siap untuk belajar, pelajaran kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini seperti biasa, kalian akan belajar kembali bersama Ibu ya. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Boleh pimpin doa dalam hati. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Anak-anak, semoga segala sesuatu yang diawali dengan doa akan mendapatkan keberkahan bagi kita semua ya. Semoga kita diberi kelancaran dalam menuntut ilmu hari ini ya. Semangat tidak untuk belajar hari ini? Semangat. Untuk menambah semangat, apa ya? Kita ngapain ya? Seperti biasa, untuk menambah semangat kita tepuk semangat ya. Boleh berdiri semuanya menghadap ke depan. Ada yang masih ingat tepuk semangat yang dari Ibu? Siap? 1, 2, 3, tepuk semangat. Kami selalu semangat mengikuti pelajaran ini. Kami selalu semangat mengikuti pelajaran ini. Alhamdulillah, sudah lebih semangat? Sudah. Boleh duduk kalau begitu ya. Ibu lihat hari ini ada 2 orang yang tidak hadir ya karena sakit. Kita doakan yang tidak hadir karena sakit semoga cepat sembuh ya. Kita yang sehat semoga senantiasa diberikan kesehatan. Ingat, selalu patuhi protokol kesehatan di saat pandemi seperti sekarang ini ya. Maskernya jangan dilepas ya. Oke, alhamdulillah. Nah, anak-anak, waktu minggu kemarin kita kan sudah belajar tentang iklan. Ada yang masih ingat tidak iklan itu apa? Ayo, apa itu iklan? Ada yang masih ingat? Untuk menawarkan produk. Untuk menawarkan produk. Yang lainnya bagaimana? Setuju? Setuju. Jadi iklan itu tadi kata Teh Helga katanya untuk menawarkan suatu produk. Terus bagaimana cara kita untuk mengetahui maksud atau tujuan dari iklan tersebut? Membacanya jadi Membacanya, bisa membacanya. Kalau misal iklannya di televisi selain dibaca, bagaimana lagi? Disimak, betul. Nah, itu materi pertemuan kita minggu kemarin ya. Kita sudah belajar tentang pengertian iklan, belajar tentang bagaimana cara menemukan tujuan iklan. Nah, untuk hari ini kita masih akan belajar tentang iklan. Selain tentang
iklan kita juga akan belajar tentang materi. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah kalian menganalisis gambar iklan yang ibu sajikan, kalian dapat menemukan kata asing yang terdapat dalam iklan tersebut. Kemudian tujuan yang kedua, setelah kalian nanti menganalisis gambar iklan dalam slide PowerPoint, kalian juga dapat mengkomunikasikan kata asing yang terdapat dalam iklan tersebut. Kemudian tujuan pelajaran kita yang ketiga, nanti kalian akan melakukan sebuah percobaan. Setelah melakukan percobaan, kalian akan dapat menentukan materi berdasarkan komponen-komponen penyusunnya. Kemudian tujuan yang keempat, setelah melakukan percobaan, anak-anak ibu semuanya akan dapat menentukan materi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya? Nah, selain tujuan itu, nanti di akhir juga ada soal evaluasi. Terdiri dari beberapa soal. Jadi ibu harap anak-anak ibu tetap semangat untuk belajar, simak baik-baik supaya nanti paham dan bisa mengerjakan evaluasi dengan baik. Ya? Mengerti sampai sini? Oke, alhamdulillah kalau mengerti. Nah, anak-anak, tadi kan ibu bilang tujuan kita kali ini setelah nanti menganalisis gambar iklan, kalian dapat menemukan kata asing dalam sebuah iklan. Sekarang ibu mau tanya, apakah kalian pernah menemukan kata asing dalam sebuah iklan? Pernah? Siapa yang pernah menemukan kata asing dalam sebuah iklan? Angkat tangannya. Pernah? Pernah. Oke, kalau begitu sekarang kita akan belajar tentang itu ya. Nah, sebelumnya ibu bagikan dulu LKPD. Duduknya sudah berkelompok. Ada kelompok 1. Boleh beri nama dulu ya. Beri nama dulu, kerja kelompok ya. Tapi tetap jaga jarak. Sudah ada LKPD-nya? Silakan buka LKPD-nya. Baca petunjuknya. Ada gambar iklan seperti ini dalam LKPD? Apa perintahnya? Coba Teh Helga bacakan yang keras perintahnya yang di gambar iklan itu apa? Ada tidak? Yang di bawah gambar iklan. Tuliskan kata asing yang terdapat dalam iklan tersebut. Carilah arti dari kata asing tersebut. 3. Tuliskan jawabanmu pada kolom di bawah ini. Sip, berarti sudah mengerti ya. Untuk LKPD yang pertama, anak-anak ibu semuanya silahkan cari kata asing yang terdapat dalam iklan di depan. Kalau yang di depan kurang jelas, ada dalam LKPD gambar iklannya ya. Silahkan tulis. Kerjasama.
sulit melihat ini boleh lihat yang di depan. Fauzan boleh lihat gambar iklan yang di depan ya, kayak ini. Kalau yang di sini tidak terlihat ada di depan. Dari kelompok 1, siapa yang mau menyampaikan jawabannya kelompok 1? Dian boleh bacakan saja yang nomor 1. Kata asing yang kelompok 1 temukan dari iklan ini apa Dian? Program. Menurut kelompok 1 katanya yang asing itu program. Terus sekarang kelompok 2. Siapa kelompok 2 yang mau berbicara? Oke, Feby. Menurut kelompok 2 apa? Kapasitas. Ada program, ada kapasitas. Kalau menurut kelompok 3, siapa yang mau bicara kelompok 3? Helga. Perwakilan kelompok 3, kata asingnya yang mana? Menurut kelompok 3? Kapasitas juga. Oke. Nah, anak-anak, jadi kata asing itu berarti kata ya, bisa kata yang baru kalian temui atau kata yang kalian tidak tahu artinya ya. Yang baru terdengar di telinga kalian, yang baru kalian baca, yang belum kalian mengerti apa maksudnya, berarti itu disebut kata asing. Nah, barusan kalian sudah bisa menemukan kata asing menurut kelompok masing-masing dalam iklan ini. Selain menemukan kata asing, tadi kalian juga sudah bisa mengkomunikasikannya ya. Oke, sekarang lihat lagi ke depan. Ini iklan apa? Mesin cuci. Siapa di rumahnya yang kalau mencuci memakai mesin cuci? Oke, sekarang kita lihat teks berikutnya. Oke, Ibu mau Teh Helga saja ya. Teh Helga suaranya yang lantang, yang keras. Baca cerita ini tentang Lani dan ibunya ketika mencuci memakai mesin cuci. Boleh Teh Helga baca. Lani, masukkan baju-baju ini ke mesin cuci ya Bu. Iya nah, nanti Ibu yang akan memasukkan deterjennya. Lani membantu Ibu mencuci. Lani memasukkan baju ke dalam mesin cuci. Kemudian Ibu memasukkan deterjen. Ibu juga mengisi tabung mesin cuci dengan air. Setelah semuanya siap, mesin cuci pun dijalankan. Setelah selesai mencuci, Ibu mengeluarkan air melalui selang yang tersedia pada bagian belakang mesin cuci. Air yang keluar sudah berubah warna. Air yang belum tercampur oleh apapun, sebaliknya bening. Air yang keluar dari selang mesin cuci tidak bening lagi. Air itu sudah tercampur dengan deterjen dan kotoran dari pakaian. Air yang belum tercampur oleh apapun termasuk zat tunggal. Apa yang dimaksud dengan zat tunggal? Apa saja benda-benda di lingkungan kita yang termasuk benda zat tunggal? Oke, sudah terdengar ya semuanya ya? Tadi katanya Lani dan ibunya mencuci pakaian. Ketika mencuci pakaian, air yang dimasukkan ke dalam mesin cuci dengan air pembuangan yang nanti keluar dari mesin cuci itu berbeda. Jika kalian mencuci dengan mesin cuci, apakah mengalami hal yang sama dengan Lani? Mengalami sama? Kira-kira kenapa? Kenapa kalau yang pertama dimasukkan air, airnya bening, terus keluar jadi keruh? Tadi katanya kenapa? Karena tercampur deterjen. Karena tercampur deterjen. Berarti kalau air saja tadi bening. Karena sudah ada deterjen dan ada juga kotoran dari pakaian sudah tercampur, jadi airnya menjadi keruh. Tadi seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu ingin silakan kalian lakukan percobaan berdasarkan petunjuk di LKPD bagian 2. LKPD yang tadi boleh
keduanya ada petunjuk? Ada terlihat? Sediakan gelas bening 3 buah, air putih, panah, dan garam. Boleh, alat-alat yang sudah Ibu tugaskan boleh silakan sekarang keluarkan untuk melakukan percobaan ini. Petunjuk pengerjaannya sudah jelas ada dalam LKPD. Ada gelas nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 di LKPD-nya. Ada tidak? Ketemu tidak? Iya, betul. Yang pertama, gelas pertama, silakan isi dengan air saja. Sudah? Yang kedua ada air dengan tanah. Boleh campurkan air dengan tanah. Sudah? Sudah. Yang ketiga air dengan garam. Silakan kalian aduk-aduk masing-masing wadah tersebut. Jika dirasa sudah dicampur dan diaduk dengan rata, boleh kerjakan LKPD-nya ya. Boleh bekerja sama, ya boleh. Memakai pensil, memakai pulpen katanya boleh, ya silakan. Sampai semuanya tercampur ya, yang ada di dalam wadah. Jika sudah tercampur, kerjakan LKPD-nya. Di situ kan ada pertanyaannya. Apa yang terjadi di gelas nomor 1, di gelas nomor 2, di gelas nomor 3? Kalian boleh isi ya. Setelah itu kalian bandingkan dari ketiga wadah tersebut. Apa yang terjadi kalian bandingkan. Tuliskan hasilnya di LKPD. Kelompok 2 sudah? Oke, sudah teraduk dengan rata ya. Boleh bandingkan ketiganya. Nanti isi di LKPD jawabannya ya. Ini kelompok 3 bagaimana? Sudah? Sudah diaduk? Oke, tulis ya yang nomor 1 apa, nomor 2 kenapa, nomor 3. Terus bandingkan ketiganya. Sekarang seperti biasa, Ibu ingin masing-masing kelompok melaporkan hasil percobaannya. Dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1. Gelas atau wadah yang berisi air saja yang mana? Coba tunjukkan, dikaskan oleh perwakilan kelompoknya. Itu yang air saja ya. Itu yang air saja setelah diaduk-aduk bagaimana? Apakah ada perubahan? Tidak ada perubahan. Yang air saja tidak ada perubahan? Tidak. Oke, sekarang Ibu ingin ya air dengan tanah. Coba perlihatkan. Yang air dengan tanah apakah berubah? Berubah. Jadi bagaimana? Yang air dengan tanah warnanya jadi lebih keruh, tapi di bawah ada tanahnya. Oke, kelompok yang lain boleh lihat ke sini. Tadi katanya, kata kelompok 1, kalau yang air saja tidak ada perubahan, ya, masih bening seperti air biasa. Kalau yang air dengan tanah, kata kelompok 1 jadi lebih keruh, tapi di bawahnya ada tanahnya, begitu? Sekarang kalau yang air dengan garam bagaimana? Coba perlihatkan. Air dengan garam, airnya jadi lebih keruh, tapi garamnya jadi hilang. Oh iya, kata kelompok 1, kalau yang air dengan garam jadi
berarti berdasarkan percobaan kelompok 1, 3 wadah ini menjadi berbeda? Semuanya berbeda? Berbeda. Kalau yang satu bening, kalau yang satu di bawahnya ada tanahnya, kalau yang satu bagaimana? Garamnya jadi hilang. Garamnya jadi hilang. Oke, itu yang menurut kelompok 1. Sekarang Ibu ingin kelompok 2. Ayo, kelompok 2 sambil tunjukkan ya. Dari yang gelas nomor 1 dulu. Ayo, kelompok 2 perlihatkan. Bagaimana gelas nomor 1? Air saja, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Boleh lebih keras suaranya ya. Yang nomor 2, yang air dengan tanah. Yang air dengan tanah, warnanya jadi lebih keruh, tapi di bawahnya ada tanah yang lembab. Oke, ada tanahnya. Yang nomor 3 bagaimana? Yang air dengan garam, airnya jadi lebih keruh, tapi garamnya melebur. Oke, garamnya melebur. Kalau kata kelompok 1 katanya garamnya jadi hilang, jadi nggak ada. Kata kelompok 2 garamnya jadi melebur katanya. Sekarang kita dengarkan yang kelompok 3. Boleh sambil ditunjukkan lagi ya. Yang air saja tidak ada perubahan. Ya, terus Yang air dengan tanah, warnanya lebih keruh, tapi bawahnya ada tanahnya. ya, terus Yang air dengan garam, airnya lebih keruh, tapi garamnya tidak terlihat. garamnya jadi tidak terlihat. Oke, dengarkan ya. Yang nomor 1 berarti sepakat ya semuanya. Yang air saja meskipun diaduk berulang-ulang kali tetap tidak ada perubahan, tetap bening. Betul? Betul. Yang nomor 2 yang antara air dengan tanah menjadi lebih keruh. Tapi tadi ada yang bilang di bawahnya ada tanahnya, ada yang bilang tanahnya tidak hilang, masih ada yang bilang mengendap tanahnya, ya. Berarti tanahnya masih ada, terlihat, ya, terpisah. Terus yang nomor 3 katanya kalau yang air dengan garam semuanya jadi lebih keruh, betul? Yang gelas nomor 3 jadi lebih keruh, tapi garamnya tidak ada. Ada yang bilang tidak ada yang melebur, ada yang hilang, ya. Berarti garamnya sudah tidak terlihat lagi, betul? Oke, nah sekarang Ibu ingin kalian menyimak video berikut. Simak baik-baik. Apa-apa yang menurut kalian penting boleh dicatat, ya.
Oke, sudah selesai ya. Bagaimana? Tadi jelas videonya? Oke. Menurut video tadi, katanya materi itu ada zat tunggal dan campuran. Kalau berdasarkan hasil percobaan kalian tadi, kira-kira yang termasuk zat tunggal itu yang ada di gelas nomor berapa? Nomor 1. Menurut kelompok 3 yang di gelas nomor 1. Menurut kelompok 2 di gelas nomor berapa? 1. Menurut kelompok 1? Oke, jadi sepakat ya. Yang zat tunggal katanya yang ada di gelas nomor 1. Nomor 1 itu isinya apa? Air saja ya. Berarti zat tunggal hanya 1, air saja. Kemudian tadi katanya ada yang dinamakan campuran. Ada campuran homogen dan campuran heterogen. Menurut kalian yang termasuk campuran homogen dulu, yang ada di wadah nomor berapa? 3. Yang homogen ada di wadah nomor 3. Campurannya antara air dengan apa? Garam. Kenapa kalian sebut itu campuran homogen? Karena tercampur dengan rata, boleh. Karena tercampur sempurna, boleh ya. Antara air dengan garam tercampur sempurna, sehingga terlihat hanya menjadi satu air saja ya. Tidak terlihat lagi garamnya. Jadi disebut campuran homogen. Sekarang kalau yang campuran heterogen, dari hasil percobaan kalian yang kelas nomor berapa? 2. Nomor 2, campuran antara air dan tanah. Kenapa disebut campuran heterogen antara air dan tanah? Karena air dan tanah tidak tercampur dengan rata. Sip, karena air dengan tanah tidak tercampur dengan rata atau tidak tercampur sempurna ya. Sekarang Ibu mau tanya, apakah contoh campuran homogen itu hanya campuran antara air dan garam saja? Ada contoh yang lain? Ada. Apa dia contoh yang lain dari campuran homogen? Sirup dari gula, warna dan air. Oke, campuran sirup katanya ya, ada air, sirup dan gula, tapi tercampur sempurna, jadi termasuk contoh campuran homogen. Kalau yang campuran heterogen, selain antara air dan tanah, apalagi contohnya? Adonan bakwan. Adonan bakwan, betul. Apalagi dia contohnya? Campuran air dan minyak. Campuran air dan minyak ya, karena masih terpisah, masih bisa dibedakan, tidak tercampur sempurna ya, betul? Betul. Hei anak-anak, jadi berdasarkan percobaan tadi, apakah kalian sudah bisa membedakan yang disebut zat tunggal, campuran homogen, dan campuran heterogen? Apakah sudah bisa membedakan? Betul, bisa? Ada pertanyaan tidak sampai di sini? Betul, tidak ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau begitu sekarang kita simpulkan dulu hasil dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, yang pertama tadi kalian sudah menemukan apa dalam sebuah iklan? Kata asing. Kalian sudah menemukan kata asing dalam iklan. Kemudian kita juga sudah belajar tentang apa dari percobaan tadi? Tentang apa? Yang 3 tadi disebut apa? Ada zat tunggal, apa lagi? Campuran homogen dan campuran heterogen. Jadi hari ini kita telah belajar menemukan kata asing dalam sebuah iklan. Kemudian telah belajar membedakan antara zat tunggal dan campuran. Campuran ada 2, campuran homogen dan heterogen. Bagaimana? Sudah bisa membedakan? Sudah mengerti? Sudah. Alhamdulillah. Bagaimana menurut kalian? Ada yang sulit tidak ketika
Kita evaluasi ya. Evaluasi, kerjakan masing-masing. Kalau tadi LKPD kan dikerjakannya bersama-sama. Kalau yang ini evaluasi, kerjakannya masing-masing. Boleh yang tadi bekas percobaannya disimpan saja, dengan LKPD-nya disimpan saja ya. Silakan mulai kerjakan evaluasinya. Evaluasinya mudah bukan? Sudah. Kalau ada yang sudah boleh dikumpulkan ke depan ya, ke ibu ya. Dengan LKPD yang tadi berkelompok, boleh kumpulkan ke ibu. Baik anak-anak, bagaimana? Senang tidak belajar hari ini? Senang. Ketika melakukan percobaan, kalian senang tidak? Senang. Alhamdulillah. Nah anak-anak, kalau kita belajar dengan senang, dengan semangat, insya Allah semua ilmu yang kita dapat, materi yang kita pelajari, insya Allah akan terus membekas, akan terus kita ingat ya? Ya. Oke, nah anak-anak ibu semuanya, sebagai pekerjaan rumah, ibu ingin kalian, silakan tulis di buku tulis, tugas di rumah. Yang pertama, tuliskan 3 contoh campuran homogen. Sudah ditulis? Sudah. Yang nomor 2, tuliskan 3 contoh campuran heterogen. Ya? Jadi ingat ya, pekerjaan di rumahnya kalian tuliskan 3 contoh campuran homogen dan campuran heterogen ya. Contoh yang lain, jangan yang tadi sudah disebutkan ya. Ya. Alhamdulillah kalau begitu. Nah anak-anak, ibu rasa pelajaran kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Dian, sebelum mengakhiri pelajaran boleh tutup dengan doa dulu. Doa dalam hati. Belum mulai kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Baik, alhamdulillah. Terima kasih